Pada suatu musim panas yang indah, Goldilocks memiliki ide. Dikarenakan dia tidak pernah suka membaca buku, dengan cara membangun buku menara tinggi di dalam rumah, menumpuknya satu persatu. Dia mulai melompati menara tersebut dan mulai bersenang-senang. Melihat kejadian ini, ibunya segera memperingati Goldilocks. Buku untuk dibaca, Goldilocks, bukan untuk mainan. Kau bisa merusaknya. Tapi buku terlalu membosankan. Aku lebih baik menjadikannya mainan. Saat itu, Goldilocks memperhatikan buku lain yang hampir saja terjatuh. Dari mana datangnya buku ini? Ketika Goldilocks mencoba untuk menyentuh buku itu, tiba-tiba buku itu memiliki sayap dan terbang menuju ke arah hutan. Goldilocks sangat penasaran hingga ia mengikuti buku itu. Hei, buku terbang! Mau kemana kau? Tunggu! Kemana sih perginya? Di kedalaman hutan, di tempat Goldilocks berlari, terdapat sebuah pondok berwarna putih. Sebuah keluarga kambing yang manis menempati pondok itu. Dan pondok itu dipenuhi dengan buku-buku. Bahkan para tetangga hewan lainnya datang dan meminjam buku-buku tersebut. Ayah kambing tidak dapat tidur sebelum menyelesaikan buku tentang pertukangan. Sementara buku masakan selalu ada bersama ibu. Dan bayi kambing sangat menyukai buku tentang kisah peri yang penuh warna-warni. Itu sangat hebat. Sekarang aku dapat membuat kursi goyangku sendiri. Jadi ternyata memasak sup semanggi hanya butuh 8 menit saja. Namun hari itu, bayi kambing benar-benar sedang sedih karena dia tidak mendapatkan buku favoritnya. Aku tidak dapat menemukan bukuku dimanapun. Aku ingin buku bersayapku. Mungkin bukumu sedang berjalan-jalan di hutan sebentar, kambing kecilku sayang. Keluarga kambing mulai mencari jejak buku bersayap yang hilang di dalam hutan. Saat itu, Goldilocks sangat khawatir karena dia tersesat di dalam hutan. Sekarang bagaimana caranya aku pulang? Aku juga tidak menemukan buku itu. Kemudian buku bersayap itu muncul tepat di belakangnya. Tepat ketika Goldilocks hendak menangkapnya, buku itu terbang menuju pondok keluarga kambing. Goldilocks datang dengan berlari ke arah pintu pondok itu. Pintu terbuka pelan-pelan. Halo, apa ada orang di rumah? Goldilocks melihat ratusan buku tipis dan tebal berwarna pink dan kuning. Ia mulai mencari di sekeliling di mana buku bersayap itu bersembunyi. Ini buku tebal tentang pertukangan. Pasti sangat membosankan. Goldilocks menemukan buku lain di setiap sudut rumah itu, tapi tak ada satupun yang membuatnya tertarik selain buku yang bersayap. Resep untuk memasak. Resep-resep sayur sangat tidak cocok untukku. Tidak dapat menemukan buku yang dia cari itu, Goldilocks akhirnya kelelahan. Ketika ia mengantuk di pojokan, lalu tertidur, buku bersayap itu berada di bawah kepalanya seperti bantal. Keluarga kambing yang tak bisa menemukan buku si bayi kambing, langsung kembali ke pondok mereka. Tapi ketika mereka memasuki pondok itu, mereka melihat bahwa semua buku berserakan. Seseorang telah membuang buku pertukanganku di dalam tungku api. Ada yang telah membuang bukuku ke dalam panci. Ada yang telah menemukan buku sayapku. Bukan hanya menemukan, ia membuatnya menjadi bantal dan tertidur di atasnya. Ketika si bayi kambing menangis, ibu dan ayah kambing segera mendatanginya. Mereka sangat terkejut melihat Goldilocks yang tengah tertidur di pojokan. Siapa dia? Kenapa dia mengacak-ngacak buku kita? Lihat, halamannya jadi rusak.
Goldilocks terbangun ketika ia mendengar suara bayi kambing menangis. Kalian, aku Goldilocks. Maaf. Tenang anak kecil, kami tidak akan menyakitimu. Aku hanya mencari buku bersayap ini. Maaf, telah masuk tanpa izin. Buku yang ada di tanganmu adalah bukuku. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Tapi aku baru sekali ini ingin sekali membaca buku. Bayi kambing itu sangat keras kepala. Ia sangat terkejut ketika ia melihat seseorang sepertinya yang melihat buku misterius yang bersayap. Tidak ada satu anak pun yang pernah melihat buku terbang ini sebelumnya. Sepertinya buku ini telah memilihmu. Kau boleh mengambilnya. Anggap saja buku ini hadiah dariku untukmu. Goldilocks sangat bahagia sekali. Ia langsung mulai membaca halaman pertama dari buku bersayap itu. Seketika itu, semua buku di rumah itu berterbangan dan kembali ke posisi semula. Apa semua buku di rumah ini punya sihir juga? Buku tidak punya sihir, Goldilocks. Tapi itu hanya imajinasi kita berkat buku-buku itu. Buku adalah sebuah keajaiban. Hari semakin malam, Goldilocks. Mari kami antar pulang. Ibumu pasti khawatir dengan keadaanmu. Tapi kami belum baca semua bukunya. Tidak ada yang dapat membaca semua buku dalam satu hari. Mulai sekarang kau boleh datang ke sini untuk membaca buku kapanpun kau mau. Keluarga kambing mengantar Goldilocks ke kebun rumah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Goldilocks berlari melewati ibunya dan langsung berbaring di lantai dan segera memulai membaca buku misteriusnya. Goldilocks, kemana saja kau seharian ini, nak? Aku sibuk mengejar buku terbang, Mama. Apa buku itu bisa terbang? Ya, tidak sesungguhnya terbang, tapi itu bisa terjadi dalam imajinasi kita. Sejak hari itu, si anak kambing dan Goldilocks menjadi sahabat. Terkadang mereka saling bertukar buku bacaan. Dan terkadang mereka bertemu untuk membaca buku bersama dan berimajinasi. Kedua sahabat ini menyadari bahwa misteri dari buku dapat ditemukan dalam imajinasi. Dan suatu hari nanti, impian kita dari buku-buku akan menjadi nyata.